Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilafah melayani tamu Allah. Ibadah haji sejatinya adalah fardu bagi setiap muslim yang mampu atau istita'ah. Namun demikian, syariah Islam juga menetapkan imam atau khalifah untuk mengurus pelaksanaan haji dan keperluan para jamaah haji. Sebabnya imam atau khalifah adalah ra'in. Dia adalah pengurus rakyat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati." Imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Catatan sejarah menunjukkan betapa besar perhatian dan pelayanan yang diberikan oleh para khalifah kepada jamaah haji dari berbagai negara. Mereka dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah. Pelayanan itu dilakukan tanpa ada unsur bisnis, investasi, atau mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para khalifah dalam melayani para jamaah haji ini. Pertama, khalifah menunjuk pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji dengan sebaik-baiknya. Mereka dipilih dari orang-orang yang bertakwa dan cakap dalam memimpin. Rasulullah pernah menunjuk Utab bin Asad, juga Abu Bakar As-Siddiq, juga pernah memimpin langsung pelaksanaan ibadah haji pada saat Haji Wada. Pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu, pelaksanaan ibadah haji pernah diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Ibadah haji juga pernah dipimpin oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu hingga masa akhir kekhilafahannya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pelaksanaan haji juga pernah dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kedua, jika negara harus menetapkan ongkos naik haji, maka nilainya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayah mereka dengan tanah haram, yakni Mekah dan Madinah, serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci. Dalam penentuan ongkos naik haji ini, paradigma negara khilafah adalah riayatus syu'un al-hujjaj wa al-umar, mengurus urusan haji dan umroh, bukan paradigma bisnis, untung dan rugi. Khilafah juga bisa membuka opsi rute darat, rute laut, dan udara, masing-masing dengan konsekuensi biaya yang berbeda. Ketiga, khalifah berhak untuk mengatur kuota haji dan umroh. Dengan itu, keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi para calon jemaah haji dan umroh. Dalam hal ini, khalifah harus memperhatikan, yang pertama, kewajiban haji hanya berlaku sekali seumur hidup, dan yang kedua, kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Bagi calon jamaah yang belum pernah haji, sementara sudah memenuhi syarat dan berkemampuan, maka mereka akan diprioritaskan. Dengan begitu, antrian panjang haji akan bisa dipangkas karena hanya yang benar-benar mampu yang diutamakan. Keempat, khalifah akan menghapus visa haji dan umroh. Pasalnya, di dalam sistem khilafah, kaum muslim hakikatnya berada dalam satu kesatuan wilayah, tidak tersekat-sekat oleh batas daerah dan negara. Sebagaimana saat ini, seluruh jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru dunia Islam bisa bebas keluar masuk Mekah Madinah tanpa visa. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas, bisa KTP atau paspor. Visa hanya berlaku untuk kaum muslim yang menjadi warga negara kafir, baik kafir harbi hukman maupun kafir harbi fi'lan. Kelima,
Khalifah akan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan para jemaah haji. Dengan begitu, faktor-faktor teknis yang dapat mengganggu, apalagi menghalangi pelaksanaan ibadah haji, dapat disingkirkan sehingga istitoah amaniyah dapat tercapai. Pembangunan sarana haji mencakup sarana transportasi menuju tanah suci hingga tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji seperti Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan agar bisa menampung banyak jamaah serta dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan beribadah. Pada masa Khilafah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid II membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji yang dikenal sebagai Hijaz Railway. Jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah, Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz, yakni Mekah, Madinah, termasuk membangun saluran air yang menjamin jamaah haji tidak kekurangan air sepanjang perjalanan. Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal. Pembangunan saluran air bagi jemaah haji itu diinisiasi oleh istri Khalifah Harun ar-Rasyid yang bernama Zubaidah. Diriwayatkan untuk proses itu ia mengeluarkan uang hingga 1,7 juta dinar atau setara dengan 7 triliun 225 miliar rupiah. Keenam, pada masa pandemi atau wabah, khilafah akan berusaha tetap menyelenggarakan haji dengan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan seperti menjamin sanitasi, menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan haji, pemberian vaksin bagi para jemaah haji, sarana kesehatan yang memadai, serta tenaga medis yang memadai. Khilafah tidak akan menutup pelaksanaan ibadah haji, tetapi akan melakukan 3T, yakni testing, tracing, treatment atau pengetesan, pelacakan, dan perlakuan sesuai protokol kesehatan pada warga. Mereka yang terbukti sakit akan dirawat sampai sembuh. Mereka yang sehat tetap diizinkan beribadah haji. Menutup pelaksanaan haji dan umroh adalah tindakan yang keliru karena menghalangi orang yang akan beribadah ke Baitullah. Semua aktivitas khilafah dalam pengurusan haji itu dilakukan dengan prinsip riayah, bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan dari jamaah. Berbeda dengan hari ini, pengurusan haji diurus oleh negara masing-masing tanpa ada kesatuan pelayanan karena tiada kesatuan kepemimpinan. Akibatnya sering muncul konflik kepentingan dan kesemrawutan, semisal pembagian kuota, komersialisasi hotel, tiket, catering, dan lain sebagainya. Demikianlah keagungan pelayanan haji yang dilakukan oleh para khalifah. Mereka benar-benar berkhidmat, melayani tamu-tamu Allah sesuai dengan syariah Islam. Tanpa pelayanan dari pemimpin yang bertumpu kepada syariah, pelaksanaan ibadah haji sering terkendala dan bukan tidak mungkin menjadi ajang mencari keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illa al jannah." Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.